Pernah nggak sih kepikiran kenapa sebuah kurikulum yang di atas kertas tuh kelihatan luar biasa banget, inovatif, dan super keren, tapi begitu masuk ke ruang kelas, tiba-tiba gagal dan berantakan? Ini tuh benar-benar misteri, dan pastinya bikin frustrasi banget buat para pendidik, kepala sekolah, atau siapapun yang ikut menyusun kurikulum tersebut. Nah, di sesi pembahasan kita kali ini, kita nggak bakal bahas teori akademis yang kaku atau ngebosenin. Kita bakal bedah tuntas yang namanya model CIPP. Anggap aja model ini bukan sekedar hafalan buat ujian, tapi bener-bener kayak kompas diagnostik yang super intuitif dan praktis. Ini tuh alat tempur di lapangan yang bakal ngubah total cara kita ngelihat kurikulum. Biar gampang, ini rute kita hari ini. Pertama, kenapa sih harus pakai model CIPP? Terus kita bakal bedah komponen konteks dan input. Lanjut ke proses dan produk. Keempat, kita lihat CIPP ini sebagai satu sistem utuh. Dan terakhir, kita susun peta evaluasi praktisnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kenapa harus model CIPP? Dan apa sebenarnya masalah utama dengan evaluasi yang selalu terlambat? Gini, coba perhatikan perbandingannya. Evaluasi tradisional di akhir tahun itu ibarat kita lagi ngelakuin otopsi. Kita nunggu sampai semua program kelar, baru kita periksa hasilnya. Kalau ternyata nilainya jelek, ya udah semuanya udah telat. Nah, beda banget sama CIPP. CIPP ini bekerja kayak pengobatan preventif. Dia proaktif banget, alih-alih cuma nunggu ngebaca gejala di akhir, model ini ngelacak masalah langsung ke akar-akarnya sejak awal kurikulum baru direncanakan. Terus, apa sih sebenarnya CIPP itu? CIPP itu singkatan dari konteks, input, proses, dan produk. Waktu Staffel BIM mengembangin model ini, dia punya satu gagasan yang kuat banget, yaitu evaluasi itu nggak boleh cuma sekedar bagi-bagi rapor nilai di akhir, evaluasi harus jadi alat yang terus-menerus mendampingi kita dalam bikin keputusan. Pertanyaan kayak, apa tujuan kita ini relevan? Sumber daya kita cukup nggak? Nah, keputusan-keputusan inilah yang dikawal perlu sama CIPP. Lanjut ke bagian 2, yuk kita bedah dua komponen pertamanya, konteks dan input. Ini adalah fase persiapan alias fase sebelum. Biar konsep ini lebih membumi, coba deh posisikan diri Anda sebagai kepala sekolah atau pengembang kurikulum yang lagi duduk merenung di meja kerja. Konteks ini maksa Anda buat nanya, kenapa sih kita ngelakuin ini? Apa kebutuhan nyata murid-murid kita sekarang? Sementara itu, input bakal nuntut Anda buat nanya dengan jujur. Kita ini beneran siap nggak sih? Amunisinya cukup nggak buat jalanin rencana yang tadi? Proses pergeseran sistematis ini benar-benar brilian kalau kita aplikasikan ke lapangan. Pertama, konteks. Itu nyari tahu akar masalah lewat data profil atau mutu sekolah untuk nentuin prioritas kita. Jangan sampai kita capek-capek mengevaluasi sesuatu yang sebenarnya bukan prioritas. Setelah itu, input masuk untuk menilai kelayakannya. Dan ingat, ini bukan sekedar centang-centang administrasi. Ini benar-benar ngecek dokumen kurikulumnya dan mastiin apakah guru-gurunya udah dapat pelatihan yang memadai. Sekarang masuk ke bagian 3, membedah komponen proses dan produk. Ini adalah fase eksekusi dan dampaknya. Di fase ini, proses itu fokus memantau kesesuaian antara rencana dengan prakteknya di lapangan lewat observasi kelas. Kekuatan terbesarnya ada di umpan balik langsung, jadi kita bisa langsung perbaiki cara mengajar tanpa harus nunggu semester berakhir. Terus, bergeser ke produk. Produk di sini maknanya luas banget. Jangan cuma mikir soal nilai ujian yang tinggi. Kita ngelihat dampaknya secara menyeluruh, dari portofolio siswa, keterlibatan mereka, sampai perubahan perilaku dan budaya belajar. Semua ini yang ngebantu kita nentuin capaian yang sesungguhnya. Lanjut ke bagian 4, CIP sebagai satu sistem utuh yang menghubungkan teori langsung ke ruang kelas. Mari kita lihat gimana kerangka kerja ini membangun pondasi yang kokoh di dunia nyata. Bayangin sebuah sekolah yang pengen banget ningkatin literasi siswanya. Pertama, konteks bakal mengidentifikasi masalah literasi yang paling mendesak. Lalu input mengecek modul ajarnya ada nggak? Gurunya udah siap belum? Lanjut proses memantau apakah asesmen formatifnya berjalan di kelas sehari-hari. Dan terakhir, produk ngelihat langsung perubahan nyata pada hasil belajar siswanya. Kelihatan kan? Semua komponen ini saling mengunci untuk ngasih kita gambaran yang benar-benar utuh. Tapi tentu aja, di dunia nyata kita punya keterbatasan waktu dan tenaga. Kita nggak mungkin mengevaluasi semuanya sekaligus. Jadi, kuncinya adalah memilih fokus prioritas yang realistis. Kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Seberapa urgent masalah sekolah ini? Apakah akses ke datanya mudah didapat? Dan yang paling penting, temuan evaluasinya nanti bakal benar-benar dipakai nggak nih sama pengambil keputusan?
Oke, kita sampai di bagian kelima. Saatnya menyusun peta evaluasi praktis. Gimana cara ngebangun peta CIPP kita sendiri? Langkahnya gampang, cukup ikuti urutan ini. Pertama, pastinya identifikasi dulu masalah utamanya apa. Kedua, pilih satu fokus yang paling masuk akal. Ketiga, nah ini krusial, rumuskan 4-6 pertanyaan evaluasi awal yang tajam. Hindari pertanyaan yang terlalu umum ya. Keempat, petakan indikator sementaranya. Dan kelima, tentukan datanya bakal diambil dari mana, apakah lewat observasi kelas, dokumen kurikulum, atau yang lainnya. Kalau kita merangkai semua langkah tadi, inilah intisari paling penting yang bisa kita bawa pulang. Model CIPP ini luar biasa banget karena dia bisa ngubah data mentah yang berserakan menjadi rekomendasi perbaikan sekolah yang super terarah. Ini benar-benar memberdayakan kita para pendidik untuk fokus memperbaiki akar masalahnya sejak awal, bukan cuma sibuk bereaksi ngobatin gejalanya pas semuanya udah terlambat. Jadi, sekarang kita udah lihat gimana konteks, input, proses, dan produk bisa bekerja harmonis jadi sebuah sistem. Kompas diagnostiknya sekarang udah ada di tangan Anda. Nah, pertanyaannya adalah, misteri kurikulum apa di sekolah Anda yang bakal Anda evaluasi pertama kali?